Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegoiban. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 pantangan dan keyakinan adat Jawa kuno yang masih melekat sampai sekarang. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mendalam, alangkah baiknya bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya, agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ki Bagus Purwas. Orang zaman dahulu pasti banyak memberikan pitutur, nasihat, ataupun larangan yang harus ditaati oleh anak cucunya kelak. Bagi orang Jawa banyak sekali pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, berikut ini adalah beberapa pantangan tersebut menurut Primbon Jawa. Makan dan minum sambil berdiri. Sering dijumpai larangan makan dan minum sambil berdiri tidak hanya bagi orang Jawa saja. Khususnya pada masyarakat Jawa dahulu sering mengatakan jika makan atau minum sambil berdiri akan mengubah orang tersebut menjadi hewan kuda. Faktanya, makan sambil berdiri mengarah kepada sopan santun, baik dikarenakan makan sambil berdiri dianggap tidak sopan dan tidak baik untuk pencernaan. Nyapu tidak bersih. Ucapan nyapu sing resek atau dalam bahasa Indonesia berarti menyapu yang bersih sering terdengar dari orang tua. Adanya ucapan tersebut karena masyarakat Jawa dahulu meyakini jika menyapu tidak bersih maka pasangan atau jodohnya akan tumbuh brewok. Faktanya, jika kita menyapu tidak bersih mengarah pada kebersihan, kesehatan udara, dan kurang sedap jika dipandang. Hal ini juga bertujuan agar si anak dapat menjalankan tugasnya dengan benar, yaitu menyapu dengan bersih. Suami membunuh hewan saat istri keadaan hamil. Banyak orang Jawa percaya membunuh hewan ketika sang istri hamil adalah sebuah pantangan yang sangat besar. Itu dikarenakan ketika sang anak lahir akan menyerupai hewan yang dibunuh tersebut. Contohnya, ketika sang suami membunuh hewan yang berbulu lebat, maka sang anak pun akan memiliki bulu yang lebat. Keluar rumah waktu maghrib. Orang tua zaman dulu akan melarang keras anaknya bermain ketika waktu menjelang maghrib. Karena pada zaman dulu, pada waktu petang tiba memang pencahayaan di luar ruangan kurang baik dan sumber cahaya seperti semprongan atau cemprong pun tidak bekerja secara maksimal. Dikarenakan masih adanya cahaya matahari sedikit yang terlihat. Makan sambil tiduran. Malas gerak menjadi faktor utama makan sambil tiduran. Orang-orang Jawa zaman dahulu sering mengatakan jika makan sambil tiduran maka akan berubah menjadi ular atau buaya. Namun faktanya, makan sambil tiduran dapat membuat seseorang tersedak dan dapat mengganggu pencernaan. Itu karena makanan atau minuman yang dikonsumsi belum benar-benar masuk ke dalam pencernaan dan membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Maka sebaiknya makanlah dengan posisi duduk yang benar. Menabrak kucing. Menabrak kucing sering dianggap sebagai simbol malapetaka. Banyak orang Jawa beranggapan hal tersebut masih dapat dipercaya dan masih banyak ritual digunakan. Sebagai contoh, ketika menabrak kucing dan kucing tersebut mati di tempat, maka si penabrak harus melepas baju yang dipakai saat itu untuk menjadi kain kafan si kucing dan menguburnya sama seperti manusia.
Dengan begitu, maka beranggapan simbol dari kesialan tersebut sudah hilang. Pada dasarnya, menabrak hewan apapun sebagai manusia yang berakal, kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dilarang memotong kuku di malam hari. Di zaman dulu ada larangan memotong kuku di malam hari dengan alasan akan menghambat rezeki. Jika alasan itu digunakan, memang ada beberapa waktu yang dianggap baik untuk memotong kuku. Seperti contoh di hari Jumat pagi karena dianggap dapat memperlancar rezeki. Faktanya, adanya larangan memotong kuku di malam hari pada zaman dulu dikarenakan pencahayaannya yang kurang terang. Karena alat yang digunakan adalah gunting kertas, sehingga ada kemungkinan dapat melukai jari-jari tangan. Kupu-kupu masuk rumah. Memang sangat banyak keyakinan masyarakat Jawa pada zaman dulu tentang hewan. Ada yang meyakini bahwa seekor hewan adalah suatu pertanda. Salah satunya yaitu adalah kupu-kupu. Apabila ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, maka diyakini akan kedatangan tamu. Tamu yang dimaksud pun sudah dapat diketahui dari cantik atau tidaknya warna kupu-kupu tersebut. Apabila warna dari kupu-kupu tersebut cantik, maka bisa disimbolkan tamu yang datang adalah tamu yang punya niat baik, begitupun sebaliknya. Hal inilah yang masih dipercaya hingga saat ini. Bersiul di malam hari. Siulan biasanya digunakan untuk memancing suara burung berkicau. Namun, pada zaman dahulu, bersiul bermakna lain apabila dibunyikan pada malam hari. Masyarakat Jawa dahulu meyakini bersiul di malam hari dapat mengundang setan. Fakta tentang ini masih belum dapat seutuhnya dipercaya di zaman sekarang ini. Pantangan ini mengajarkan akan asas sopan santun, yaitu untuk tidak bersiul di malam hari karena dapat mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Makan menggunakan tutup wadah. Keyakinan pada zaman dahulu tentang menggunakan tutup wadah sebagai alas makanan akan mendapatkan hal buruk. Di sisi lain, tutup wadah berfungsi untuk menutupi makanan dari debu maupun hewan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap barang harus digunakan sesuai fungsinya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan tentang 10 pantangan dan keyakinan yang ada pada masyarakat Jawa. Semua kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk sejatinya sudah ada pada zaman dahulu. Kita sebagai penerus generasi selanjutnya harus dapat mengolah setiap pantangan dan keyakinan tersebut apakah benar masih dapat dipercaya atau tidak. Semua kembali pada diri masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.